Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi, Mbak Kinkin yang saya hormati. Di sini saya ingin mempresentasikan mini skripsi saya dengan yang berjudul Hubungan Komunikasi Interpersonal dalam Menjaga Kekompakan dan Produktivitas Anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufan Wijaya Perkasa dengan nomor induk mahasiswa 1410621115 kelas B. Oke, kita langsung lanjut masuk ke bab 1 pendahuluan latar belakang. Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang memiliki peran penting dalam menciptakan iklim akademik dan sosial yang sehat di lingkungan perguruan tinggi di Universitas Negeri Jakarta tentunya. BEM Fakultas Ilmu Sosial memiliki tanggung jawab besar dalam mewakili dan membantu mengatur kegiatan serta aspirasi mahasiswa di fakultas tersebut. Keberhasilan BEM dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada tingkat kekompakan dan produktivitas anggotanya. Salah satu faktor kunci yang berperan dalam menjaga kekompakan dan produktivitas anggota BEM adalah hubungan komunikasi interpersonal di antara mereka. Komunikasi interpersonal adalah proses berbagi informasi, ide, dan perasaan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Dalam konteks BEM, hubungan komunikasi interpersonal yang efektif dapat mempengaruhi sejauh mana anggota dapat bekerja sama, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan organisasi. Komitmen dan keberhasilan BEM Fakultas Ilmu Sosial dalam menjalankan program-programnya seperti kegiatan sosial, pendidikan, dan advokasi bergantung pada kemampuan anggotanya untuk berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik dapat memfasilitasi pertukaran ide dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut. Selain itu, hubungan komunikasi interpersonal yang positif juga dapat membantu mencegah konflik antar anggota yang dapat menghambat produktivitas dan merusak citra organisasi. Pentingnya hubungan komunikasi interpersonal yang ikut kuat dalam BEM Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Jakarta menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika komunikasi di dalam organisasi tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan komunikasi interpersonal di BEM Fakultas Ilmu Sosial, serta dampaknya dapat terhadap kekompakan dan produktivitas anggota. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, BEM dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan komunikasi interpersonal, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kooperatif, dan meningkatkan produktivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada hubungan yang terjadi, yaitu kinerja dalam sebuah organisasi akan meningkat semakin efektif jika terdapat komunikasi interpersonal tersebut. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dilakukan penelitian dengan judul Hubungan Komunikasi Interpersonal dalam Menjaga Kekompakan dan Produktivitas Anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Masuk ke 1.2 perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan komunikasi interpersonal dalam menjaga kekompakan dan produktivitas anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Lanjut masuk ke 1.3 tujuan penelitian. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui hubungan komunikasi interpersonal dalam menjaga kekompakan dan produktivitas anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. 1.4 manfaat penelitian. Untuk manfaat akademisi, secara akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian mengenai hubungan komunikasi interpersonal dalam menjaga kekompakan dan produktivitas anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada manfaat praktisi. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bekal bagi para praktisi yang sedang mempelajari hubungan komunikasi interpersonal dalam menjaga kekompakan dan produktivitas anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Baik, langsung kita masuk ke bab 2, landasan teori. 2.1 konsep. 2.1.1 teori interpersonal. Selain komunikasi interpersonal yang dijelaskan oleh Tubbs dan Moss sebagai salah satu model komunikasi yang paling efektif, komunikasi interpersonal juga mencakup hampir semua bentuk komunikasi informal dan percakapan sehari-hari yang kita lakukan sepanjang hari, mulai dari saat kita bangun pagi hingga kembali tidur malam. Selain itu, komunikasi interpersonal juga merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam hubungan manusia yang paling dekat, seperti dalam komunikasi antara dua orang yang memiliki ikatan emosional yang kuat, seperti hubungan yang penuh kasih sayang. Komunikasi interpersonal sendiri melibatkan dua orang dalam suatu hubungan. Dalam perspektif situasional, komunikasi interpersonal diamati sebagai interaksi verbal
dan nonverbal antara dua individu dengan umpan balik yang cepat. Komunikasi ini mencakup berbagai tahap dalam hubungan, mulai dari tingkat kedekatan, tingkat perpisahan, dan bisa berulang-ulang. Dalam perspektif interpersonal, bahkan dalam kelompok atau organisasi yang melibatkan lebih dari dua individu, setiap hubungan dianggap sebagai bentuk dari diad, yaitu komunikasi yang melibatkan dua individu. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal selalu terjadi dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam kelompok, organisasi, atau tingkat komunikasi yang lebih besar. Pentingnya diadic communication adalah bahwa tanpa adanya interaksi antara dua individu, hubungan tidak dapat terbentuk. Jika salah satu individu menarik diri dari hubungan, maka hubungan tersebut dapat berakhir, baik secara permanen atau sementara, sampai hubungan tersebut diperbaiki kembali. Dalam diad, kedua individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam menentukan sifat hubungan mereka dengan menciptakan makna dari setiap interaksi yang terjadi. Kita masuk ke 2.1.2. Kekompakan dan produktivitas. Menurut Smith dan rekan-rekannya, keakraban dapat didefinisikan sebagai hubungan emosional yang positif di mana terdapat saling pengertian dan dukungan antara individu-individu. Sedangkan Argyll dan Henderson menjelaskan bahwa keakraban terjadi dalam persahabatan yang berjalan dengan baik. Ini melibatkan orang-orang yang saling suka atau sama lain, menikmati kehadiran satu sama lain, memiliki minat dan aktivitas yang serupa, saling membantu dan memahami, saling mempercayai, menciptakan keamanan, dan memberikan dukungan emosional satu sama lain. Di samping itu, dalam hubungan intim atau dekat, memberikan validasi, koneksi, dan dorongan kepada seorang membantu memenuhi kebutuhan agentik mereka, seperti dorongan untuk mencapai prestasi, meraih penguasaan, mendapatkan pengakuan, dan mempertahankan harga diri. Parger, 1999. Proses keakraban berkembang secara perlahan seiring berjalannya waktu dan dipengaruhi oleh interaksi, dukungan, serta pengakuan atau penerimaan dari satu sama lain. Rasa hangat, rasa terhubung, dan pemahaman yang diberikan oleh orang lain memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan dekat. Sehingga keakraban psikologis dianggap sebagai hadiah terbesar dalam hubungan yang intim. Scharf dan Meisles, 2001. Oke, di sini saya akan memperlihatkan review literatur. Penelitian serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh Gobin di Putra dengan judul pengaruh stres kerja. Lalu ada selanjutnya melakukan penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh Dian Anggreni. Oke, berikut tabel penelitian sebelumnya. Oke, kita langsung masuk 2.3. Variabel X, komunikasi interpersonal. Variabel ini mewakili tingkat dan kualitas komunikasi interpersonal di antara anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti frekuensi, komunikasi, kejujuran dalam berkomunikasi, penggunaan bahasa tubuh, kemampuan mendengarkan, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke 2.4, variabel Y, kekompakan dan produktivitas anggota BEM. Variabel ini mencakup tingkat kekompakan, solidaritas, dan hubungan yang baik antara anggota BEM dan produktivitas kinerja dan hasil kerja anggota BEM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dapat diukur dengan indikator seperti kehadiran dalam pertemuan, pencapaian tujuan organisasi, kontribusi aktif dalam proyek-proyek, dan lain-lain. Berikut model penelitiannya, komunikasi interpersonal X mempengaruhi kekompakan dan produktivitas anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. 2.6, hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan komunikasi interpersonal dalam menjaga kekompakan dan produktivitas anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Lalu kita masuk ke bab 3 di metode penelitian. 3.1. Paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan metode empiris, artinya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif dapat menghasilkan temuan yang dapat dijelaskan secara umum tanpa terikat pada konteks waktu, tempat, dan situasi. Karena penelitian kuantitatif mencakup variabel-variabel yang angka-angkanya dipadukan sehingga menghasilkan jawaban yang objektif. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan untuk menguji teori-teori objektif dengan cara mengkaji hubungan antar variabel. Pada gilirannya, variabel-variabel ini dapat diukur seringkali menggunakan alat sehingga data yang diberi nomor dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Creswell 2014, ada buku Creswell 2014 halaman 41.
Threshold mengartikan bahwa penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan memperhitungkan dan menguji keterkaitan antara setiap variabel yang ada. Variabel dapat dihitung menggunakan instrumen dan menghasilkan jumlah data yang dapat dianalisis dengan prosedur statistik. Lanjut ke poin 3.2, pendekatan penelitian. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh Creswell mengenai pendekatan kuantitatif pada paradigma penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pendekatan kuantitatif adalah metode hasil penelitian dapat dijelaskan terhadap populasi sampel yang diambil secara random, secara acak. Penulis melihat bahwa pendekatan kuantitatif merupakan metode yang tepat untuk penelitian hubungan komunikasi interpersonal dalam menjaga kekompakan dan produktivitas anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Diperlukan pengumpulan data yang substansial di lapangan karena penelitian ini melibatkan hipotesis yang menyangkut hubungan sebab akibat. Lanjut ke 3.3, metode penelitian menggunakan metode kuantitatif seperti yang dijelaskan di atas. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner yang akan disebarkan ke grup chat BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Kuesioner menggunakan aplikasi Google Chrome karena dapat memudahkan penulis dalam menghitung variabel yang ada. Lanjut kita masuk ke poin 3.4. Populasi sampel teknik pendetekan sampel. 3.4.1 populasi. Menurut Maulana, sampel adalah bagian dari populasi. Jika populasi besar dan sumber daya personal keterbatasan waktu membuat peneliti tidak mungkin mempelajari keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, populasinya adalah anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Sampel penelitian adalah sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang digunakan sebagai representasi atau perwakilan seluruh anggota populasi untuk tujuan penelitian. Supardi, 1993. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sebanyak 116 orang mahasiswa. Kita masuk ke 3.3.4.3, teknik pemeriksaan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian Supardi 1993. Menurut Supardi 1993, teknik sampling adalah penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu teknik probability sampling dan teknik non-probability sampling. Untuk mendapatkan jumlah sampel yang sesuai dengan populasi yang tersedia, maka pengambilan sampel menggunakan rumus Calvin sebagai berikut. Telah dihitung menggunakan cara berikut, dengan diketahui jumlah sampel yang ada dalam penelitian sebanyak 89,92 yang kemudian dibulatkan menjadi 90. Kita masuk ke poin 3.5, ukuran sampel. Menurut Alwi, untuk mengevaluasi kualitas instrumen penelitian, analisis tes digunakan sebagai pendekatan. Hasil analisis tes digunakan untuk menilai apakah instrumen tersebut berfungsi dengan baik. Selain itu, hasil analisis tes juga membantu dalam menilai apakah setiap pertanyaan dalam tes berada dalam kategori yang baik, memerlukan perbaikan, atau kurang baik. Kualitas instrumen penelitian dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan indikator-indikator yang mencerminkan elemen-elemen penting dari kualitas tes, yaitu validitas, reliabilitas, pembeda, tingkat kerjasama, dan efektivitas pengecoh. Kita masuk ke poin 3.6. Hipotesis riset. Hipotesis sendiri ialah dugaan tentatif tunggal digunakan menyusun teori atau eksperimen dan diuji. Menurut Yam dan Taufik, hipotesis adalah pernyataan awal yang didasarkan pada norma-norma yang relevan terkait dengan fenomena atau kasus penelitian tertentu, dan kemudian akan diuji melalui metode atau analisis statistik yang sesuai pada penelitian ini. Hipotesis penelitian yang ada adalah hipotesis 0, tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat komunikasi interpersonal yang efektif di antara anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dengan tingkat kekompakan di dalam organisasi. Hipotesis 2, kekompakan anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta memediasi hubungan antara komunikasi interpersonal yang efektif dan tingkat produktivitasnya dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Masuk ke 3.7, hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah asumsi sementara tentang apakah sampel yang sedang diteliti dapat dianggap sebagai representasi dari seluruh populasi atau tidak. Pada penelitian ini, hipotesis statistik yang ada adalah hipotesis 0, tidak ada hubungan statistik yang signifikan antara tingkat komunikasi interpersonal dan tingkat kekompakan anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
Hipotesis 1, terdapat hubungan statistik yang signifikan antara tingkat komunikasi interpersonal dan tingkat kekompakan anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Lanjut ke 3.8, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merujuk pada teknik atau metode yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik ini adalah istilah abstrak yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi dapat diamati dalam praktiknya melalui alat seperti kuesioner, wawancara, observasi, tes, dokumen, dan lain sebagainya. Pengumpulan data adalah tahap yang paling krusial dalam proses penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dalam hal ini, penting untuk memiliki teknik pengumpulan data yang paling sesuai agar data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat diandalkan. Priyadana dan Sunarsi 2021. Dalam penelitian ini digunakan metode kuesioner atau angket sebagai pendekatan kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian yang terdiri dari sejumlah pertanyaan yang harus diisi oleh responden untuk mengumpulkan data-data dan informasi terkait. Lalu masuk ke 3.9, metode pengukuran data, validitas. Validitas dalam penelitian berkaitan dengan sejauh mana peneliti mengukur apa yang seharusnya diukur. Khususnya dalam penelitian kuantitatif, validitas berlandaskan pada pendekatan empiris yang menekankan pada kebutuhan akan bukti, objektivitas, kebenaran, deduksi, nalar, fakta, dan data numerik. Alat pengukuran yang umum dipakai ialah kuesioner dan tes. Pada penelitian ini akan diuji validitas dari variabel X, hubungan komunikasi interpersonal, dan Y-nya yaitu menjaga kekompakan dan produktivitas. Peneliti melakukan pengujian terhadap kedua variabel dengan menggunakan perangkat SPSS dan metode Kaiser-Meyer-Okin atau disebut KMO. Setelah melakukan uji Bartlett dan hasil dari pengujian ini menunjukkan validitas data pada kedua variabel, nilai KMO melebihi 0,5. Reliabilitas merujuk pada sejauh mana hasil penelitian tetap konsisten ketika menggunakan berbagai metode penelitian dalam berbagai kondisi, baik tempat maupun waktu. Secara lebih spesifik, reliabilitas mengacu pada konsistensi nilai-nilai yang diperoleh dari item-item dalam kuesioner. Sehingga uji reliabilitas sebenarnya mengukur ketepatan skala pengukuran dari instrumen penelitian. Dalam analisis reliabilitas dengan bantuan perangkat SPSS, pengukuran dilakukan menggunakan Cronbach alpha. Data dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang memadai jika nilai Cronbach alpha melebihi 0,6. Lanjut ke poin 3.10, metode analisis data. 3.10.1, analisis data univariat. Jika hanya ada satu jenis variabel yang dianalisis, artinya tidak ada perbedaan antara variabel terikat dan variabel bebas. Maka analisisnya disebut analisis univariat. Dalam analisis univariat, fokus utamanya adalah pada pemahaman statistik dan karakteristik dasar variabel tersebut. Adi Heriana. Lalu masuk ke poin 3.10.2. Analisis data bivariat. Analisis bivariat merupakan suatu metode yang digunakan ketika seseorang ingin mengevaluasi dua jenis variabel dalam suatu penelitian, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Biasanya metode ini digunakan dalam setting penelitian yang melibatkan korelasi dan eksperimen dua kelompok. Tujuan utama analisis ini adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitiannya. Adi Heriana. Lalu masuk ke poin 3.11, keterbatasan dan kelemahan penelitian. 3.11.1, keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup keterbatasan waktu yang mempengaruhi berbagai aspek dalam pelaksanaan penelitian, seperti batasan pada jumlah sampel, populasi, dan faktor-faktor lainnya. Lanjut ke poin 3.11.2, kelemahan penelitian. Kelemahan dalam penelitian ini mencakup penjelasan dari peneliti yang belum sepenuhnya mendalam, keterbatasan sumber daya, dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi kekuatan penelitian, baik dalam aspek penyusunan maupun temuan. Oleh karena itu, diharapkan peneliti dapat memperluas peneliti ini untuk mencapai hasil yang memuaskan dan mengatasi kelemahan yang ada. Kita lanjut, poin 3.12, definisi operasional. Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Logikanya boleh jadi antara peneliti yang satu dengan yang lain bisa beda. Definisi operasional dalam satu judul skripsi yang sama, DO atau definisi operasional, boleh merujuk pada kepustakaan Kosan K 2019. Berikut tabel operasional konsep, variabel, dimensi, indikator sudah tercantum. Dan berikut daftar pustaka.
Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan mini skripsi yang berjudul Hubungan Komunikasi Interpersonal dalam Menjaga Kekompakan dan Produktivitas anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Jika ada kata-kata yang salah atau menyakiti, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.